Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Aisyah dengan mata kuliah Instructional Design and Strategies kelas 4. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau menganalisis modul ajar yang saya susun. Pada kegiatan ini saya ingin menjelaskan modul ajar yang saya susun sendiri, yaitu yang pertama itu ada identitas umum, dan di bawahnya itu ada identitas modul seperti nama penyusun, instansi sekolah, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, dan tahun pelajaran. Dan yang di bawahnya itu ada kompetensi awal, yaitu kosakata tentang parts of the body, dan kemudian ada kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan orang. Dan pada capaian pembelajaran bahasa Inggris fase C, itu pada akhir fase C itu peserta didik mampu memahami dan merespon teks lisan, tulisan, dan visual sederhana dalam bahasa Inggris. Mereka menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam situasi yang familiar. Dan peserta didik memahami hubungan bunyi huruf pada kosakata sederhana dalam bahasa Inggris dan menggunakan pemahaman tersebut untuk memahami dan memproduksi teks tulisan dan visual sederhana dalam bahasa Inggris dengan bantuan contoh. Kemudian di situ ada capaian pembelajaran fase C sesuai elemen menulis dan mempresentasikan, seperti alur dan tujuan pembelajaran bahasa Inggris fase C. Dan kemudian ada penurunan capaian elemen menjadi tujuan pembelajaran per elemen. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran untuk elemen menulis. Nah, kemampuan menyampaikan, mengkomunikasikan gagasan, mengekspresikan kreativitas dan menciptakan dalam berbagai genre teks tertulis dengan cara yang efektif dan dapat dipahami. Kemudian ada tujuan pembelajaran untuk elemen mempresentasikan. Kemampuan ini memaparkan gagasan secara fasih, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang komunikatif melalui beragam media seperti visual, digital, dan audiovisual, dan dapat dipahami oleh pendengar. Dan yang kemudian ada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama ada gotong royong, itu terbentuk dalam kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua mandiri, terbentuk ketika mengerjakan latihan soal yang diberikan secara individu. Yang ketiga itu ada bernalar kritis dan kreatif, terbentuk ketika diskusi dan dalam mengerjakan latihan soal. Yang kemudian ada sarana dan prasarana yang saya gunakan, yaitu materi atau sumber pembelajaran utama, yaitu tayangan video dan tayangan PPT. Kemudian ada media pembelajaran yang digunakan, yaitu komputer atau laptop dan jaringan internet. Dan yang kedua ada proyektor atau LCD. Kemudian ada target peserta didik. Kategori peserta didik yaitu siswa reguler atau tipikal. Yang kedua ada jumlah peserta didik maksimum 32 siswa per kelas. Kemudian ada model pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan saintifik dan problem based learning. Kemudian ada komponen inti, tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran, yaitu fase capaian pembelajaran atau CP, yaitu fase C, elemen atau domain, menulis dan mempresentasikan. Tujuan pembelajarannya itu adalah menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam kelas, teks yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga. Yang kedua ada mengaplikasikan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam pelajaran, teks yang diujikan dalam bentuk multimoda pada konteks berbeda dalam lingkup keluarga dan kelas. Yang terakhir yang ketiga ada merancang berbagai ragam teks tulisan maupun lisan sederhana yang disajikan dalam bentuk multimoda.
Dan yang terakhir ada memproduksi berbagai ragam teks tulisan maupun sederhana yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Kemudian ada pemahaman bermakna. Yang pertama itu ada peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh. Yang kedua itu peserta didik dapat menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan orang. Dan yang ketiga ada peserta didik dapat menyusun sebuah teks deskriptif sederhana. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Yang pertama itu contohnya what is adjective. Yang kedua itu what is descriptive text. Kemudian selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan 1 itu ada kegiatan pendahuluan seperti guru memberikan salam, berdoa, guru mengecek kebersihan kelas. Yang keempat itu peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kelima mengaitkan materi kegiatan pembelajaran teks deskripsi dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian ada kegiatan inti, yaitu yang pertama itu ada mengamati, yaitu peserta didik diminta untuk duduk dalam kelompok sebelum mereka membaca teks berjudul. Yang kedua itu ada kegiatan inti, yaitu mengamati, peserta didik diminta untuk duduk dalam kelompok dan guru dapat memberikan contoh. Guru membacakan dialog, lalu peserta didik diminta untuk memainkan dengan pengucapan yang benar. Yang kedua itu ada menanya, yaitu peserta didik mengajukan pertanyaan yang kosakata yang belum dipahami dan guru menawarkan bantuan kepada peserta didik yang terlibat. Dan yang ketiga itu adalah mengumpulkan informasi, yaitu peserta didik mengidentifikasi teks. Yang keempat itu ada menalar, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks deskriptif. Yang kedua, peserta didik menerjemahkan kosakata yang digunakan untuk mendeskripsikan orang. Dan yang kelima itu ada mengomunikasikan, yaitu peserta didik menyampaikan hasil identifikasi mereka mengenai teks deskripsi dengan membacakan di depan kelas untuk ditanggapi peserta didik yang lain. Yang kedua itu guru memberikan umpan balik dengan memberi pertanyaan kepada peserta didik mengenai kosakata terkait teks. Yang ketiga, guru meminta salah satu peserta didik yang mengenal istilah tersebut untuk menjelaskan kepada peserta didik lain. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Guru memfasilitasi peserta didik membuat simpulan mengenai kosakata terkait dengan teks. Yang kedua, guru memberikan umpan balik dengan memberi pertanyaan kepada peserta didik, dan guru memberitahu kegiatan pembelajaran yang akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada asesmen, yaitu asesmen itu ada jenisnya, yaitu asesmen diagnostik, yaitu dilakukan pada awal pembelajaran, dan asesmen informatif dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen sumatif, dilakukan setelah pembelajaran selesai. Dan adapun bentuk asesmen yaitu sikap observasi. Yang kedua ada performa atau presentasi. Yang ketiga ada tertulis pada pilihan ganda. Dan yang G yaitu ada pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan ini diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Peserta didik diberi teks bacaan yang berbeda berhubungan dengan materi pelajaran selanjutnya. Dan untuk remedial yaitu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Peserta didik diberi tayangan video dan teks deskripsi yang lebih sederhana untuk dapat dipelajari. Kemudian ada asesmen sumatif, yaitu asesmen ini dilakukan setelah kegiatan pembelajaran itu selesai dilakukan. Jadi ini adalah latihan untuk siswa untuk membuat mereka melakukan pencapaian yang mereka dapat ketika pembelajaran dilakukan.
Jadi mereka disuruh menjawab soal yang seperti di bawah ini contohnya. Kemudian selanjutnya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, yaitu di sini lembar kegiatan siswa, yaitu siswa diminta untuk mengerjakan soal latihan yang mengenai materi yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.